Dengan ini Tuhan, kami serahkan masa selanjutnya ke Prabu supaya kami dapat memuji Engkau, Allah yang baik. Dengan ini Tuhan, kami ucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Thank you, Akaden. So, sebelum kita start worship, saya ingin baca ayat Filipi bab 4, ayat 4 hingga 7. Okey. Saya serahkan kepada Pak Mike. Ya, tes 1 2, boleh dengar? Torina? Nah, dengar? Boleh, Boleh ya? Oke, selamat malam semuanya. Wah, ada teman-teman dari jauh ini, Ibu Noris dan juga Ibu Mauren ya. Terima kasih sudah gabung. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Dan saat ini ya seperti biasa kita banyak dalam pertemuan-pertemuan kita terkait dengan apologetik ya. Nah saat ini walaupun sebenarnya saya belum dapat ada yang mengejek bahwa ada di Alkitab bicara tentang gergasi ya, raksasa. Wah, bagaimana ini? Ini macam kisah-kisah dongeng saja ya, fairy tale. Ini macam cerita-cerita untuk anak kecil mau ditidurkan. Itu tak betul kan? Itu hanya hayalan-hayalan saja. Sehingga boleh jadi ada orang kalau memunculkan hal ini dan berkata bahwa ada dongeng-dongeng di dalam kitab suci orang Kristen, kalau itu nantinya muncul, saya harap kita semua sudah siap, kita paham hal ini, dan kita bisa juga menolong, menjelaskan ya. Dan selain hal itu, memang di dunia Kristen juga kita ada kesulitan memahami tentang ayat ini ya. Ketika kita ketika saya mengajar di kelas kronologi, waktu kita sampai di Kejadian bab 6, memang kita banyak bicara khusus melihat tentang Nuh, ya Nabi Nuh. Tetapi banyak juga student yang membaca keseluruhan, dan itu memang bagus, perlu. Sebab kita tidak bisa secara menyeluruh melihat semua itu. Kalau tidak, wah akan lama sekali. Namun kadang-kadang ada student yang melihat hal ini dan tertanya-tanya, boleh tahan dulu, saya tak paham tentang adanya raksasa atau gergasi. Jadi gergasi itu dalam bahasa Indonesia raksasa ya. Nah, mari kita langsung saja melihat ayat itu. Dan memang Ibu Mauren dalam kelas kita juga mempertanyakan hal ini ya. Dan saya kata kepada dia, sabar dulu, nanti saya akan buat satu penjelasan. Dan akhirnya setelah saya buat penjelasan ini semua, lalu saya ingat, hari Rabu saya akan mengajar di PIKJ, jadi saya pikir, baik juga saya akan siapkan hal ini. Jadi tajuknya adalah di Alkitab ada gergasi, ada tanda tanya, ada questions ya, questions mark. Ini kisah dongeng atau bukan, ya kan? Nah, saudara tahu kalau di dongeng-dongeng yang sudah dibuat film ya, itu seperti ini ya, ada gergasi yang begitu besar dan ada orang-orang di sana. Mungkin dongeng ini terbalik ya, mungkin bukan cerita tentang gergasi, tetapi manusia kecil mungkin ini ya. Aduh. Tapi kalau seandainya gergasi ya, oke lah, besarnya macam ini ya. Nah, itu saya ambil ketika kita melihat di ayat yang terdapat di Kejadian bab 6. Ya, Kejadian bab 6 ayat 1 sampai 7. Oke, saya potong 2 ayat itu supaya ya saya diajar oleh Priska untuk
screen-nya jangan banyak, tapi ya sayang sekali kalau baca Alkitab memang mau tidak mau lepas di situ. Tapi saya pikir ya lebih baik kalau bikin 2 screen lah untuk Kejadian 6 ayat 1 sampai 7e. Nah, ayat 1 sampai 3 dulu ya. Oke, ayat 1 sampai 3 saya baca. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa sahaja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun sahaja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa, orang-orang raksasa atau gergasi ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Mari kita berdoa dulu. Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah Tuhan, sebab kami tahu ada banyak gangguan, ada banyak upaya-upaya dari iblis, dari kedagingan kami sendiri, dari dunia yang akan berupaya merampas perhatian kami daripada taburan firman-Mu. Oh Tuhan, kami rindu supaya benih-Mu bukan jatuh di tanah bagaikan jatuh di pinggir jalan. Begitu juga bukan bagaikan jatuh di tempat yang berbatu-batu, dan juga jatuh di semak belukar. Kami rindu Tuhan supaya tanah hati kami, perhatian kami bagaikan tanah yang baik, sehingga itu menjadi tempat yang sangat tepat untuk benih-benih firman-Mu jatuh di tanah hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh mendengarkannya, memahaminya dengan baik, dan akhirnya menjadi berkat besar dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tolonglah. Terima kasih Tuhan, tolong saya juga agar boleh menyampaikan ini dengan jelas, dengan sederhana, dan dengan benar. Jauhkan dari hal-hal yang salah dan sukar difahami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Boleh tanya soalan dulu? Oh, oke, boleh. Wah, bahaya ini. Siapa itu? Sorry, siapakah ini anak-anak Allah itu? Nah, ya, itu akan dijawab. Oke. Ya, ada akan dijawab. Hanya itu, Li, itu dulu. Itu dulu. Oke, ya, itu pertanyaan kunci. Oleh itu saya belum akan jawab sekarang. Oke? Ya. Nah, sekarang seperti yang saya katakan, di mana kita akan mau memahami tentang ini ya, tentang raksasa ya. Ini bahasa Indonesia, raksasa atau gergasi. Siapa mereka? Oke? Itu sekali lagi di ayat 4 ya. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Nah, ini dia. Akhirnya kita muncul satu soalan, dari mana orang-orang raksasa? Dari mana orang-orang gergasi ini?
Saudara, dalam dunia teologi ada 3 tafsiran tentang siapa orang-orang raksasa ini, ya, gergasi ini. Tafsiran yang pertama mengatakan mereka itu adalah hasil kawin, hubungan biologis antara malaikat-malaikat yang jatuh, ya, malaikat-malaikat yang jatuh, dan wanita-wanita cantik yang dilahirkan oleh manusia. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah tafsiran yang berkata bahwa mereka ini adalah hasil kawin bukan dari malaikat-malaikat yang jatuh ini. Tetapi mereka sebenarnya adalah keturunan Set, orang yang beriman ini, yang akhirnya tertarik dengan wanita-wanita cantik keturunan Kain. Jadi gergasi ini atau raksasa ini adalah keturunan yang hasil daripada perkawinan ini. Kemudian yang ketiga, tafsiran yang ketiga adalah tanda tanya. Nah, ini tafsiran yang saya pegang. Ya, nanti kita akan lihat tafsiran yang ketiga itu apa. Oke, sudah kita lihat 3 tafsiran tersebut. Nah, mari kita mulai ya dengan apakah tafsiran yang pertama yang betul, yaitu tafsiran yang mengatakan bahwa gergasi ini atau raksasa ini adalah hasil dari persetubuhan antara malaikat-malaikat yang jatuh dengan wanita-wanita cantik, ya. Tentu kita harus melihat konteks dulu di sini ya, konteks dekatnya. Mari kita perhatikan ayat-ayat tersebut walaupun akhirnya ayatnya kecil ya, tetapi tak apa. Kalau saudara perhatikan di sini, pertama sekali kita harus memikirkan mengenai bila ada, bila muncul, bila zaman daripada orang-orang raksasa itu ada di bumi. Bila. Bahasa Indonesianya kapan, when, ya, kapan itu. Lalu kita perhatikan ayat-ayat tersebut, kita lihat bahwa ada petunjuk di sana. Yang pertama di ayat 4 berkata, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Oh, pada waktu itu. Pada waktu mana itu? Pada waktu itu. Nah, kalau kita mau bicara pada waktu itu, nanti saya akan jelaskan sebentar. Lalu apalagi? Petunjuk waktu di sana juga adalah dan juga pada waktu sesudahnya. Oh, jadi ada mengatakan bahwa ada pada waktu itu dan pada waktu sesudahnya. Ya kan? Nah, jadi kita bisa sadar di sini bahwa pada waktu itu sebenarnya menunjuk kepada pada waktu adanya perkawinan atau hubungan biologis antara anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Pada waktu itu. Jadi pada waktu kapan atau bila itu terjadi? Itu terjadi pada waktu adanya hubungan seks antara anak-anak Allah dan wanita-wanita cantik dari anak-anak perempuan. Dan juga pada waktu sesudahnya. Jadi ketika perbuatan perhubungan biologis ini antara anak-anak Allah dan wanita-wanita anak-anak manusia ini dilakukan, pada waktu itu ada raksasa, ada gergasi. Dan sesudahnya juga. Jadi sesudah itu ada juga. Jadi pada waktu ini terjadi dan pada waktu sesudah atau selepas itu ada orang-orang raksasa ini. Seperti itu ya. Saya harap boleh paham sampai di sini. Jadi dari segi masa ini terjadi apabila adanya kawin, hubungan seks antara anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia. Dan juga sesudah itu. Ya, karena mereka melakukan itu, maka melahirkan anak-anak gergasi ini. Ya. Sekarang seperti pertanyaan Broly, siapa anak-anak Allah? Broly sudah tidak ada di screen. Ada Lia?
Siapa anak-anak Allah ini? Kalau kita perhatikan, dikatakan ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Itu di ayat 4 dan juga di ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat. Ya, sekarang muncul satu pertanyaan. Siapa anak-anak Allah ini? Nah, menentukan siapa anak-anak Allah ini, itu kuncinya. Kunci untuk mengerti siapa gergasi ini. Oke. Jadi kalau tadi kita melihat bahwa ini adalah hasil daripada perkawinan antara malaikat dengan manusia perempuan, dalam hal ini wanita, kita harus pikir lagi ya. Pertama kita harus pikir seperti ini. Boleh tak malaikat kawin dengan manusia? Boleh tak? Masalahnya adalah malaikat itu roh, sedangkan manusia itu bertubuh jasmani. Roh itu tidak ada daging, tidak ada tulang, tidak ada tubuh, pokoknya tidak ada. Itu macam angin, tapi bukan angin, ya. Macam angin. Angin tidak berpribadi, tetapi roh punya pribadi. Nah, kalau dia roh, macam mana dia mau menyentuh, mau menyentuh, mau terkoneksi dengan jasmani? Tidak bisa ya. Kita mau tangkap, macam mana kita mau tangkap? Tidak bisa. Sama dengan ini, kalau saudara ambil jala, lalu saudara lempar jala di air, maka semua ikan yang ada di situ tertangkap. Sebab ikan itu bertubuh. Ada tubuh, ada tulang, ada dagingnya, ada. Tetapi kalau roh itu macam angin, saudara mau jaring angin, tidak dapat, tidak bisa. Itu sangat berbeza, tidak bisa. Ya. Juga keberatan yang kedua dengan pandangan bahwa ini adalah hubungan seks antara malaikat yang jatuh dengan manusia, dalam hal ini wanita-wanita anak manusia itu. Perbedaan yang kedua adalah apakah malaikat ada keinginan mau berkawin, mau memperistri, mau berhubungan seks? Apakah malaikat ada keinginan seperti itu? Macam susah ya kita pikir itu. Sebab Yesus sendiri mengatakan di dalam Markus 12 ayat 25. Ini dia waktu ditanya mengenai apa yang akan terjadi dengan orang yang punya 7 suami. Jadi orang-orang Saduki ini datang dengan upaya untuk membuktikan bahwa tidak ada kebangkitan. Contoh yang mereka bawa adalah bagaimana kalau istri ini ada suami, mati suaminya, kawin lagi, mati suaminya, kawin sampai 7. Nah di surga macam mana? Siapa suaminya? Apakah 7 itu ikut-ikut dia di surga? Lalu Yesus kata, kamu sesat. Kamu tidak tahu firman Tuhan. Kamu tahu ya, apabila orang bangkit dari antara orang mati, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, jadi dari ayat ini di Markus 12 ayat 25, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa malaikat itu tidak mengenal kawin dan tidak mengenal dikawinkan. Berarti tidak ada keinginan seks. Memang keinginan seks itu ada kepada kita manusia. Karena apa? Karena kita tidak lengkap. Ya. Tetapi ketika sempurna Tuhan berikan, tubuh sempurna Tuhan sudah berikan, maka tidak ada lagi keperluan kawin dan tidak kawin ini. Kawin dan dikawinkan ini. Jadi kalau kita melihat apa yang Yesus sampaikan di sini, sukar untuk kita berpikir bahwa teori pertama bahwa ini adalah hasil perkawinan antara malaikat dan manusia. Tapi jawaban mereka adalah begini. Ya betul semua itu. Tetapi masalahnya adalah malaikat yang dimaksud di sini adalah malaikat yang sudah jatuh.
Nah, kalau malaikat ini sudah jatuh, pikiran mereka sudah jahat. Sehingga mereka coba-coba saja. Walaupun mereka tidak ada minat itu, tapi mereka mau buat hal-hal itu. Bisa saja. Ya, boleh juga. Lalu mereka katakan juga bahwa bukan malaikat yang melakukan persetubuhan itu, tapi malaikat merasuk laki-laki. Siapa yang dia mau. Memasuki dia dan membuat dia melakukan hubungan seks. Itu maksud mereka. Ya. Jadi sekali lagi, walaupun malaikat sudah dibuktikan di 2 poin tadi bahwa malaikat tidak kawin dan tidak dikawinkan, lalu malaikat itu makhluk roh, sedangkan manusia makhluk jasmani, itu beda dimensi, tidak bisa nyambung, ya, tidak bisa ketemu. Tetapi mereka menjawab bahwa masalahnya ini adalah tentang malaikat yang sudah jatuh. Tapi tetap sukar, saudara, teori ini. Karena kenapa? Karena walaupun malaikat jahat ini ada di dalam lelaki, tapi malaikat tidak punya sperm, tidak punya sperma. Maka pasti walaupun dia merasuk laki-laki itu, maka jelas sama saja, ya, sama saja. Itu laki-laki, manusia dan manusia punya perbuatan itu. Jadi sulit untuk mengatakan bahwa keturunan yang dihasilkan itu menjadi gergasi karena manusia itu manusia setengah dewa. Karena manusia itu hasil dari campuran antara makhluk roh dan itu lemah, ya, lemah saya pikir. Kemudian kalau kita juga melihat dalam konteks, ya, perhatikan di sini bahwa ketika manusia melakukan seperti itu, maksud saya ketika anak-anak Allah mengawini anak-anak manusia, apa yang terjadi? Adanya keturunan-keturunan raksasa, gergasi. Lalu apa yang terjadi? Tuhan memandang ini sebagai perbuatan jahat. Lalu Tuhan melakukan penghukuman. Tuhan berkata, hidup manusia hanya 120 tahun lagi. Nah, 120 tahun ini waktu yang diberikan sebelum datang air bah sebenarnya, ya. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat tersebut, mana itu ini? Menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia, ini manusia. Tuhan berfirman, aku akan menghapuskan manusia, manusia akan dihapuskan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar. Jadi apa yang terjadi di ayat 1 sampai ayat 4 ini, reaksinya adalah Tuhan menghukum manusia. Manusia, manusia, manusia. Jadi ketika kita bertanya, siapa yang dihukum di sini? Hanya manusia. Kalau ini adalah perbuatan antara malaikat yang jatuh dan manusia yang berdosa, kenapa hanya manusia yang berdosa yang dihukum Allah? Mengapa tidak menghukum dengan malaikat-malaikat yang jatuh ini lagi? Sepatutnya harus dua-dua dihukum. Tapi kenapa Tuhan hanya menghukum manusia saja? Berarti anak-anak Allah ini bukan malaikat yang jatuh. Kalau kita ingat Kejadian bab 3, ya. Kejadian bab 3, siapa yang melanggar perintah Allah? Adam dan Hawa. Tapi apakah yang dihukum hanya Adam dan Hawa? Hanya manusia? Tidak. Ular juga dihukum karena ular menggoda Hawa. Nah, kalau gergasi ini adalah keturunan yang jahat di mata Tuhan, tetapi kenapa Tuhan hanya menghukum manusia? Padahal kalau ikut teori itu, bahwa ini adalah hasil perkawinan antara malaikat jatuh dan manusia, sepatutnya bukan hanya manusia yang jatuh ini yang Tuhan hukum, sepatutnya juga dengan malaikat-malaikat yang jatuh ini.
yang harus Tuhan hukum. Nah, mari kita perhatikan paralel yang ada di Kejadian 3 dan Kejadian 6. Kita lihat ya. Kejadian 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya. Bla bla. Dan kita tahu ayat seterusnya, adanya penghakiman kepada manusia, Adam, Hawa plus ular. Ya. Sebab ini bukan hanya perbuatan manusia, tetapi ada ular di sana, iblis ya. Nah, kita lihat paralelnya dengan Kejadian 6. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak manusia, anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri. Sama. Kalau ini melihat adalah Hawa, perempuan, lalu mengambil adalah Hawa, maka anak-anak Allah ini, mereka melihat, ini pasti bukan malaikat yang jatuh. Mereka mengambil, jelas tidak menunjuk kepada malaikat yang jatuh. Ini pasti manusia. Dan jelas, penghakiman hanya diberikan kepada manusia. Tidak ada campur siapa. Tidak. Kalau memang ini adalah perbuatan malaikat-malaikat yang jatuh, pasti ada juga malaikat-malaikat yang jatuh akan dihukum di sana. Tapi ini tidak. Jadi bagi saya, tafsiran bahwa ini adalah hasil kawin antara malaikat yang jatuh dan wanita-wanita cantik. Ini adalah tafsiran yang lemah. Ya. Ada komen? Halo? Ada pendapat? Tidak ada? Mana Broly? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut. Pak, Ya. cuma tanya, apa masalah apa masalah dengan melihat dan lepas tu mengambil sebagai isteri? Apa masalah tu? Apa dosa tu? Yang satu lah yang Hawa itu Tuhan sudah kasih warning jangan buat macam tu. Tapi yang ini anak-anak Allah tidak diberi amaran supaya tak boleh ambil anak-anak perempuan manusia sebagai isteri. Oke. Jadi tidak ada masalah ya. Tapi mari kita lihat sekali lagi ayat itu. Apakah ada masalah atau tidak? Tidak ya. Bagus pertanyaannya. Kita lihat ayat itu. Mana itu ya? Oke. Ini anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa sahaja yang disukai mereka. Pokoknya siapa saja yang mereka suka, mereka ambil. Oh, saya nak ini, ambil. Oh, saya nak itu, ambil. Jadi di sini ternyata tidak disukai oleh Tuhan. Bagaimana kalau perempuan itu tak suka? Halo Broly? Bagaimana kalau perempuan itu tak suka? Tapi mereka suka. Siapa saja yang mereka suka, mereka bisa ambil. Jadi ini terjadi poligami, ya, kawin banyak, dan juga terjadi penguasaan, berkuasa terhadap wanita-wanita. Apakah itu oke? Itu tidak salah? Bagaimana ya kalau
Kalau Broly, pokoknya siapa saja yang dia mau, dia ambil. Itu oke kah? Bisa lihat ya masalah di situ ya, Ali? Halo? Oke, oke. Boleh ya? Oke. Jadi ada masalah besar di situ sebenarnya. Oke, kejap ya. Iya. Namun kita belum ke sana ya. Kita masih sedang melihat tentang siapa anak-anak Allah ini ya. Jadi bagi saya tafsiran bahwa anak-anak, karena kita sudah tahu bahwa mengetahui siapa anak-anak Allah ini itu kuncinya, kunci mengerti siapa raksasa itu, gergasi itu. Tapi pandangan bahwa anak-anak Allah ini adalah malaikat-malaikat yang jatuh, saya pikir kita bisa lihat bahwa ini pemahaman yang lemah, keliru. Walaupun ada orang-orang tertentu yang punya pandangan yang ada orang-orang tertentu yang cukup terkenal yang memegang pandangan ini, ya kan? Oke, sudah. Seterusnya adalah tentang tafsiran yang kedua, yaitu kami tak percaya bahwa ini adalah hasil dari perkawinan malaikat yang jatuh. Tapi kami percaya anak-anak Allah ini adalah keturunan Set. Mereka adalah keturunan yang beriman, sedangkan Kain adalah keturunan yang tidak mengenal Allah, dan Kain pergi jauh di hadapan Allah, membina kota di sana, ada keturunan di sana. Tapi anak-anak Allah mulai melirik mereka. Keturunan Set ini mulai menjumpai kota-kota mereka, tengok-tengok mereka, dan wah, cantik-cantik keturunan orang-orang yang tak beriman. Lalu akhirnya mereka kawin. Nah, ini pandangan yang kedua. Bagaimana? Setuju pandangan ini? Kalau pandangan ini adalah hasil perkawinan antara orang beriman yang adalah keturunan Set dan wanita-wanita keturunan Kain yang tidak beriman, jelas ada masalah ya. Sebab apakah perkawinan antara orang beriman dan orang tak beriman akan menghasilkan keturunan gergasi? Ada orang dia beriman tapi akhirnya imannya lemah lalu kawin dengan orang yang tak punya iman sedikit pun, anaknya sama. Kecuali dia bagi zat-zat bagus, exercise bagus, boleh jadi besar, tapi tak jadi gergasi. Macam mana ya kan? Sama saja. Jadi secara logik ini juga sulit dipertahankan ya. Bagi saya sederhana saja, kita tidak akan banyak melihat hal ini. Bagi saya tafsiran ini juga lemah. Oke, sebelum kita ke tafsiran ketiga, tapi mari kita kembali ingat bahwa memang kita harus memperhatikan sebenarnya siapa yang dimaksud dengan anak-anak Allah di sini. Tapi bagaimana teman-teman yang lain, masih bersama? Ada bersama, sedang mengikut? Boleh paham alur penyampaian ini? Wah, ada Ibu Margaret also juga masuk ya. Ada kakak dari Pak Rom. Wah, ada Ibu Farida juga ya. Oke, saya harap bisa ikut. Mari kita lanjut. Siapa sebenarnya anak-anak Allah ini? Ya kan? Nah, saudara, beberapa ayat memang di dalam Alkitab, misalnya di Ayub 1 ayat 6, pada waktu Alkitab menceritakan tentang Allah ada meeting dengan malaikat-malaikat, dan di situ dipakai istilah anak-anak Allah. Ya, ada istilah anak-anak Allah di sana. Jadi memang betul di dalam Alkitab ada sebutan anak-anak Allah itu digunakan kepada malaikat. Tapi masalahnya ada juga di ayat-ayat yang lain
yang konsep tentang anak-anak Allah itu dikenakan kepada Israel. Israel disebut anakku. Kita bisa nampak di Keluaran 4 ayat 22 sampai 23, Mazmur 80 ayat 15, Yesaya 63 ayat 8 berbicara bahwa Israel adalah anak daripada Allah. Jadi konsep anak Allah bisa juga ada kepada manusia sebagai bangsa. Dan juga kalau kita lihat dalam ayat-ayat lain seperti di 2 Samuel 7 ayat 14, Mazmur 2 ayat 7, Hosea 11 ayat 1, itu semua keturunan Davidik atau keturunan dari Raja Daud itu disebut anak Allah, anak-anak Allah. Ya. Jadi konsep perjanjian lama tentang anak-anak Allah tidak spesial hanya untuk malaikat. Tidak. Ini bisa juga kepada orang-orang tertentu. Manusia, tapi dia punya posisi penting, dia juga bisa disebut anak-anak Allah. Bahkan ketika saya mempelajari bahwa ada pakar-pakar tertentu yang memang melakukan studi dan riset tentang budaya-budaya kuno, mereka mendapati di kawasan yang tempat-tempat yang dikatakan oleh Alkitab ribuan tahun yang lalu, dan itu disebut tempat timur dekat kuno, mereka lihat bahwa pemimpin sebuah kota, karena waktu itu belum jadi bangsa ya, kota-kota itu dia yang bentuk kota, pemimpin sebuah kota itu disebut anak Allah juga. Dan Allah yang mereka maksudkan dewa-dewa mereka. Dan ketika lebih besar kota-kotanya dan dia bisa menjadi raja, maka raja itu juga bisa disebut anak dewa, anak-anak Allah. Saya dapat dari Pastor Deki Ngadas, buku yang ditulis oleh James L. Pritchard, judulnya Ancient Near Eastern Taste. Sorry, saya salah mungkin baca ya. Kereta ini adalah nama rajanya atau nama pemimpinnya, disebut kereta anak El. Jadi anak dewa, anak Allah. Si pemimpinnya. Lalu ada lagi dalam buku ini, masih di buku ini, Gudea anak Ningsisida. Ini adalah nama dari dewa. Jadi rupanya ketika mereka menyiasat, mereka menyelidiki daerah timur dekat kuno, nampak di sana bahwa orang-orang yang menjadi pemimpin, orang-orang yang menjadi penguasa kota, orang-orang yang menjadi raja, mereka juga disebut anak-anak Allah. Dan saya dapat juga informasi di Wikipedia, Firaun juga disebut anak dewa. Dia berkata begini, Mesir merupakan sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja yang bergelar Firaun. Firaun ini berkuasa secara mutlak. Firaun dianggap dewa dan dipercaya sebagai putra dewa Osiris. Jadi dewa El, Elohim, Eloi, Allah. Jadi raja ini disebut anak Allah. Anak-anak Allah. Kalau ada beberapa raja. Jadi kita mulai lihat di sini bahwa rupanya siapa yang dimaksud dengan anak-anak Allah ini? Oh, ini manusia sebenarnya, namun mempunyai posisi penguasa. Coba perhatikan lagi ayat 4 ini. Ayat 4 itu berkata begini, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ternyata saudara, ketika kita melihat hasil persetubuhan itu, hasilnya adalah raksasa, namun raksasa itu dijelaskan lagi di ayat seterusnya di bawah, yaitu mereka adalah gagah perkasa, mereka adalah kenamaan. Oh, jadi kalau kita lihat konteks dekat ini, maksud raksasa ini tidak bermaksud gergasi seperti yang kita pikirkan. Tetapi maksudnya adalah mereka manusia, namun mereka gagah perkasa, sehingga orang bisa dia taklukkan. Dan mereka punya
kenamaan, terkenal. Jadi jelas mereka bukan manusia setengah dewa. Mereka jelas adalah manusia. Mereka bukan malaikat. Tapi mereka punya kuasa dan punya nama. Ya. Oleh itu kita masuk pada tafsiran yang ketiga, yang tadi masih tanda tanya. Sebenarnya tafsiran yang ketiga itu adalah anak-anak Allah itu adalah para raja atau para penguasa kota. Mengapa seperti ini? Kita mulai dengan konteks, kita mundur sedikit. Saudara, kalau kita lihat catatan Alkitab, ini kita ada di bab 4 ya. Kalau kita mundur bab 5 itu cuman senarai tentang keturunan Adam. Kalau kita mundur lagi bab 4 itu menceritakan tentang Kain sebenarnya. Mari kita refreshing sedikit tentang Kain ya. Itu di bab 4 ayat 11 sampai 12. Allah mengutuk Kain ya, karena Kain bunuh Habel ya. Ayat 11 berkata begini, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Wah, itu yang Tuhan kutuk atau case kepada Kain ya. Tapi menarik, ketika kita baca ayat seterusnya, ayat 16 sampai 17, ya kan? Jadi tadi kita 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4 ayat seterusnya, 3 ayat seterusnya, Tuhan tulis begini. Lalu Kain pergi, memang dia pergi di hadapan Tuhan. Ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Dia menetap. Padahal Tuhan bilang kamu akan menjadi pengembara, nomad, pindah sana, pindah sini. Tapi tak, dia lawan, dia menetap di tanah Nod. Wah. Dan rupanya dia bawa seorang adik dia, entah adik atau kakak, tak tahu. Tapi pokoknya perempuan. Karena ingat, Adam dan Hawa bukan hanya punya Kain dan Habel, bukan. Mereka punya anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan ya. Kalau lihat di Kejadian 5 ya, Adam berumur hampir 1.000 tahun, 930 tahun. Begitu banyak anak-anaknya ya. Kalau saya baca di Kejadian 5 dikatakan bagaimana? Ya, ayat 4, umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya, jadi memang ada nama anak satu lagi yang Tuhan tulis yaitu Set. Tapi itu waktu Adam berumur 800 tahun. Jadi, wah, kalau Adam sudah mulai ada anak umur 40 tahun, berapa banyak anak-anak yang Adam dan Hawa punya? Banyak. Oleh sebab itu Kain mengambil salah satu anak Adam. Dan memang pernikahan antara adik-beradik pada saat itu dibenarkan Tuhan untuk mereka beranak pinak. Ya. Jadi Kain ambil, bawa istrinya. Lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan kota. Ayo, padahal Tuhan mengatakan dia menjadi nomad, menjadi pengembara. Tidak. Dia mendirikan kota. Lalu dia menamainya kota itu dengan Henok menurut nama anaknya. Wah, saudara, ini cari nama ya. Dan namanya adalah nama anakku. Ini salah satu pride, satu kesombongan, yaitu dapat mendirikan kota dan dapat anak, dan anaknya itu akan memberikan pride atau keangkuhan pada dirinya. Ini yang kita harus perhatikan tentang Kain. Jadi kelakuan Kain di sini dapat kita lihat. Pertama, dia memberontak, dia tak mau menjadi pengembara, tapi dia menetap. Itu adalah pemberontakan. Yang kedua, dia mendirikan kota. Kalau dia mendirikan kota, kamu mau tinggal di kotaku? I am the boss. Saya menguasai kota itu. Dan dia tulis nama anaknya.
Ini anak saya punya. Ini menghujat. Ini suatu hujatan. The name, sang nama, itu sebenarnya Allah. Tapi dia mau tukar itu. Tidak perlu Allah. Nama Allah tidak perlu. Nama anakku yang perlu. Wah, ini satu penghujatan. Dan di sini kita lihat muncul sebuah dinasti. Kekuasaan dinasti. Nah, saudara, menarik kalau kita baca seterusnya. Dalam Kejadian 4 ayat 18. Saya ambil sedikit ayat 17 ya, supaya terlihat koneksinya. Di ayat 17, kemudian Kain mendirikan kota, dan dinamai kota itu Henok menurut nama anaknya. Ayat 18. Bagi Henok, jadi ini adalah anak daripada Kain. Lahir Irad. Irad ini cucu kepada Kain. Irad memperanakan Mehuyael. Cicit. Mehuyael memperanakan Metusael. Metusael memperanakan Lamek. Nah, kita masuk ke Lamek. Ini menarik, Lamek ini. Jadi saya dapat gambarkan seperti ini. Ada 1 generasi, 2 generasi, 3 generasi, 4. Jadi Lamek itu 4 generasi dari Kain ya. Oke, menarik saudara tentang Lamek. Lamek. Ada catatan Alkitab. Yang Alkitab rekod tentang Lamek. Yaitu di ayat 19 dan ayat 23. Lamek mengambil istri 2 orang. Yaitu Ada dan Zila. Ada Ada dan ada Zila istrinya. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Wah. Apa yang saudara lihat di sini tentang Lamek? Rupanya Lamek seorang pelaku poligami, punya istri lebih dari 1. Tidak ada yang lain yang seperti itu. Kain membawa istrinya. Allah menciptakan Adam dengan 1 istri, Hawa. Allah tidak menciptakan Adam dengan 4 istri. Hawa 1, Hawa 2, Hawa 3, Hawa 4. Hawa 1, Hawa 2, tidak. Allah hanya menciptakan 1 Hawa untuk 1 Adam. Desain Allah ini 1 dan 1. Tapi dihancurkan oleh Lamek. Lamek punya 2 istri. Wah. Dan juga Alkitab mencatat, rupanya Lamek ini adalah pembunuh kedua selepas Kain. Kain membunuh, dia juga membunuh. Orang ini melakukan ketidakadilan. Dia dipukul, balas pukullah supaya adil. Tapi orang ini tak mau. Kurang. Kamu cuma pukul saya sampai bengkak, saya cabut nyawamu. Wah, jadi orang ini tak boleh disakiti tahu. You sakiti saya buat benda lebih buruk kepada kamu. Wah. Ini violence, kejahatan, kekerasan ada pada Lamek ini. Dan ketidakadilan ada pada Lamek ini. Dan kesombongan, keangkuhan ada pada Lamek itu. Berani sekali kamu buat kepada keturunan Kain ya. Nah, dia bunuh. Jadi saudara, kalau kita perhatikan konteks lebih luas, bab 4 Alkitab cerita tentang keturunan Kain yang jahat sampai Lamek. Bab 5 tentang keturunan Adam, bukan dari garis keturunan Kain. Bab 6 baru kita lihat tadi, manusia makin bertambah. Tapi kejahatan dahsyat. Dan membuat Allah membuat keputusan untuk membinasakan mereka. Jadi di bab 6 ketika Allah akan memupuskan mereka, baru saja kita tengok tentang gergasi. Ya.
Di situ dia. Jadi saudara, di sini kita sadar bahwa kejahatan manusia yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini adalah adanya penguasa kota yang jahat. Adanya penguasa kota yang poligami. Adanya penguasa kota yang menghujat Allah dengan cari nama. Dan saudara, ini sangat kontras, sangat bercangga dengan satu orang yang mendapat kasih karunia Allah, yaitu Nuh. Saudara tahu Nuh berulang kali Alkitab, memang Alkitab bukan dalil-dalil ya. Alkitab tidak berdalil dan berkata Nuh itu aku hanya mau satu istri, satu suami. Alkitab bukan dalil seperti itu. Alkitab ceritakan narasi, Alkitab ceritakan cerita, dan dari cerita itu kita boleh ambil prinsip-prinsipnya. Ketika Alkitab ceritakan bahwa Allah menciptakan Adam, Allah menciptakan Hawa, kita dapat mengerti kenapa Allah tidak ciptakan 2 Hawa, kenapa Allah tidak ciptakan 72 Hawa. Tidak. Di situ kita lihat bahwa Allah yang disembah, Allah yang dinyatakan oleh kitab suci membenci pernikahan lebih dari satu. Yang dia miliki adalah satu. Ya. Allah itu tidak berkata, oke, kalau kamu kuat, kalau kamu cukup, kamu boleh tambah satu lagi. Ini Allah di kitab suci tidak begitu. Dia jijik tentang persinahan. Dia jijik tentang adanya dua perkawinan. Dia tidak seperti itu. Beza sekali. Dia bukan begitu. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Alkitab berulang kali menceritakan, dan dari cerita yang berulang kali Alkitab sampaikan, di situ kita lihat ada penekanan dari Alkitab. Dikatakan dalam kisah yang Alkitab ceritakan tentang Nuh, berulang kali Alkitab katakan Nuh dan istrinya, Nuh dan istrinya. Itu apa maksudnya? Itu maksudnya adalah mau memperlihatkan bahwa Nuh seorang yang bukan poligami. Nuh seorang yang monogami, satu istri saja. Bagaimana dengan anak-anaknya? Berulang kali juga Alkitab ceritakan 3 anaknya dan 3 orang istrinya. 3 anaknya dan 3 istrinya masuk sama-sama. Berkali-kali diulangi itu untuk menunjukkan bahwa Nuh dan ketiga anaknya bukan poligami. Berbeza dengan keturunan, berbeza dengan penguasa kota ini. Anak-anak Allah ini. Yang siapa saja dia nak, dia ambil. Siapa saja dia nak, dia ambil. Walaupun yang dia ambil tanah. Tapi dia mau ambil. Ya, seperti itu. Ada kutipan juga dari Dr. Deki Ngadas, dia berkata begini. Di buku yang ditulis oleh Paul Copan dan Douglas Jacoby. Buku ini adalah judulnya Origins, the Ancient Impact and Modern Implication of Genesis 1-11. Wah, kita sudah pukul berapa ya? Sudah pukul 10.16. Wah, saya pikir kita sampai di sini dulu ya. Tapi saya selesaikan satu slide dulu. Jadi dalam kutipan itu berkata begini, sebagai kontras dengan pernikahan terlarang dalam Kejadian 6 ayat 1-4, Nuh dan anak-anaknya adalah pelaku pernikahan monogami. Ya. Jadi saudara, penguasa kota. Jadi seperti saya sudah jelaskan bahwa tafsiran yang ketiga ini sebenarnya anak-anak Allah itu adalah para penguasa kota. Jadi mereka melakukan violence, kekerasan, kekejaman. Mereka melakukan poligami, kawin lebih dari satu siapa saja yang mereka nak. Dan mereka pride, sombong. Nah, ketika mereka melihat orang-orang yang ada di dalam kota yang mereka dirikan, bahkan ada satu informasi tentang hak malam pertama. Nanti saya jelaskan, hak malam pertama. Jadi ketika orang-orang yang tinggal di kota mereka mau ada kawin, maka penguasa kota punya hak untuk meniduri wanita yang akan kawin. Dan saudara, itu menghasilkan apa? Menghasilkan keturunan yang disebut keturunan yang berkuasa, keturunan yang
kenamaan. Sebab kenapa? Karena mereka anak-anak daripada penguasa-penguasa kota. Jadi bukan karena mereka anak-anak dari malaikat dan sebagainya, tidak. Karena mereka anak-anak penguasa kota, maka mereka juga meneruskan kekuasaan dari penguasa-penguasa kota tersebut. Oke, kita terhad dengan masa. Nanti kita akan sambung lagi. Saya pikir sampai di sini dulu. Tapi ada pertanyaan tadi ya, apa ini? Oh, cuma komen. Oke, saya pikir kita berhenti sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh satu lah. Ada? Saya ada, Pak. Ya, silakan. Siapa Oke. ya? Oh, Saya. Mus. Ya, Mana ya, videonya, Pak Mus? Oke. Iya. Tentang raksasa-raksasa ini. Iya. Bagaimana pula dengan sedangkan dia dah dihapuskan oleh banjir bah masa zaman Nuh. Tetapi kenapa masih ada lagi pada zaman Musa? Oke. Yaitu zaman Joshua. Joshua, ya. Oke, bagus pertanyaan ini. Joshua 11. Ya. Joshua 11 tentang bangsa-bangsa raksasa itu dinamakan apa? Bangsa Enak. Bangsa Enak, ya. Macam mana tuh, Pak? Macam mana boleh ada pada zaman itu? Iya, oke. Ya. Sebentar ya. Jadi bagus pertanyaannya. Ya, jadi kalau kita lihat di Bilangan 13 ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Wah, jadi orang Israel melihat diri mereka macam belalang. Ayo, kecil sekali ya. Nah, saudara, tapi sebelum saya jawab di sana, Pak Mus, pertama sekali jangan lupa bahwa orang-orang yang disebut raksasa di Kejadian 6 yang kita sedang bahas di sini, mereka manusia biasa. Manusia sama seperti kita. Bukan raksasa badan yang besar sekali, tinggi sekali, tidak. Tapi mereka adalah penguasa-penguasa kota. Jadi dulu belum ada bangsa. Mereka dirikan kota. Seperti Kain, Kain dirikan kota. Itu saya punya, anak saya punya. Kain, sama. Tapi ketika dia tahu dia punya kuasa karena dia yang buat kota itu, kampung itu, kampung kecil ya, kota itu, maka dia berkuasa. Lalu dia mulai, bukan dia ya, tapi keturunan dia berikutnya, karena keturunan berikutnya mendapatkan hak juga menjadi penguasa kota. Lalu dia mulai mengambil siapa saja wanita yang dia suka, siapa saja dia diambil. Bahkan dalam penyelidikan di daerah timur dekat kuno itu ada Lord first night marriage. Saya salah. Hak pertama, hak di malam pertama bagi penguasa kota. Jadi waktu kamu sudah ada girlfriend, mau kawin, sudah suka-suka. Tapi kalau penguasa kota hadir di perkawinan kamu dan dia, wah cantik orang ini, saya dulu yang tiduri. Dan dia punya hak itu. Dan anak-anak yang dilahirkan oleh orang-orang ini juga menjadi pangeran-pangeran, menjadi orang-orang bangsawan, menjadi orang-orang yang terhormat, berkuasa, karena mereka keturunan dari penguasa. Seperti itu ya. Jadi bukan raksasa. Lalu kita masuk ke pertanyaan Pak Mus tentang di masa Nabi Nuh ada seperti itu. Maaf, di masa Musa, Yosua bilang. Sebenarnya bukan Yosua yang bilang. Orang yang berkata bahwa orang-orang Enak itu besar seperti bandingkan kita dengan belalang kecil dan mereka bisa telan kita, itu bukan report daripada Yosua dan Kaleb. Bukan. Ini adalah report dari ke-10 orang pengecut, pengintai yang Tuhan hukum. Mereka memang berupaya untuk menakutkan bangsa Israel supaya tak masuk di negeri perjanjian. Bangsa Enak ditaklukkan oleh Israel. Yosua dan Kaleb tidak takut. Bangsa Enak mereka kalahkan. Nah, kalau mengenai ada yang tinggi 3 meter, 4 meter,
itu ada. Sampai sekarang pun ada orang yang tinggi ya. Saya sempat ambil gambar. Boleh nampak gambar ini? Tinggi sekali. Sampai sekarang ada. Dan ini tidak bisa disebut gergasi seperti yang kita lihat gambar yang saya perlihatkan ini. Bukan. Tidak ada begini. Ini dongeng. Alkitab tidak bicara tentang hal ini. Alkitab bicara tentang Goliat. Dia berikan ukuran. Ya, memang 3,5 meter, hampir 4 meter. Besar-besar seperti itu. Tapi kalau mau bicara besar-besar tidak ada. Ada di beberapa internet tentang kepala yang begitu besar. Itu editan semua. Itu tak betul. Itu tak betul. Jadi sekali lagi Pak Mus, kalau kita kembali ke apa yang dikatakan oleh si 10 orang pengintip di zaman Yosua, itu adalah hyperbol, melebih-lebihkan sesuatu. Itu tak betul. Oke, mungkin situ saja. Wah, minta maaf, kita sudah mau 10:30, kita sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami belajar satu hal, di mana Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak menghendaki kekerasan, kekejaman, kejahatan. Nah, kami juga lihat bagaimana Tuhan kami menghukum. Tuhan kami juga suci kudus yang menghormati pernikahan, perkawinan, kesetiaan dalam pernikahan. Tuhan kami tidak membenarkan untuk punya istri 2, 3, 4. Tidak, itu adalah pelanggaran dan dosa. Allah kami beza. Allah kami sangat jelas dalam kitab suci kami. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami juga bersyukur tentang Allah kami yang tidak menghendaki keangkuhan dan kesombongan umat manusia. Sebab sesungguhnya semua kami manusia adalah ciptaan-Mu, adalah orang-orang yang bertanggung jawab kepada Engkau. Bukan orang-orang yang penerima sembah dan penerima rasa takut dari manusia yang lain. Terima kasih Tuhan untuk penjelasan ini. Kami sadar bahwa anak-anak Allah yang dimaksudkan dalam Kejadian 6 ini dan gergasi yang kita lihat di sini sebenarnya adalah manusia-manusia yang dititipkan oleh Tuhan kekuasaan untuk mengatur. Namun mereka memberontak dan melupakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Kami mohon supaya ini boleh memberikan pengetahuan dan juga boleh menambah kekuatan iman kami. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih.